Nah, kalau kita ngomongin tentang Instagram, saya mau sharing, tapi saya tidak akan tampilkan, teman-teman boleh catat aja nih. Cuma catat aja. Saya mau kasih beberapa tips buat teman-teman yang bermain dengan sosial media. Yuk, yang bermain dengan sosial media, saya mau kasih tips bagaimana membuat konten yang memancing engagement. Dicatat, dicatat. Karena saya tidak akan tampilkan, karena memang saya tidak siapkan slide-nya. Saya mau cerita aja kenapa ini penting Anda catat, karena ini akan menjadi salah satu tools buat Anda bermain dengan sosial media. Jadi ada beberapa tips untuk membuat konten yang memancing engagement. Nah, sebelum saya ngomongin tentang engagement, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu apa itu engagement, ada yang belum tahu apa itu engagement. Jadi kalau kita ngomongin engagement di sosial media, engagement itu adalah seperti saat orang like postingan Anda, itu adalah engagement. Saat orang share postingan Anda, itu adalah engagement. Ya. Lalu kalau saat orang komen postingan Anda, itu adalah bagian dari engagement. Jadi engagement ini diperlukan. Kenapa? Karena saat Anda bermain dengan sosial media, misalnya posting di Instagram, saat Anda posting di Instagram satu post, Anda di-like, maka postingan Anda secara timeline itu tidak akan turun-turun banget. Ada semakin banyak like, maka dia tidak akan turun, bahkan bisa naik. Semakin banyak komen, maka di timeline dia pun akan naik lagi. Contohnya gini, teman-teman yang bermain dengan Facebook ya, contoh yang paling gampang Facebook. Tiba-tiba di Facebook Anda ada notifikasi, atau saat Anda buka Facebook, buka timeline Anda, tiba-tiba ada postingan Anda yang lama, tiba-tiba muncul kembali di atas. Nah, pernah perhatiin nggak? Itu kan karena ada tiba-tiba ada yang like atau komen. Jadi postingan lama bisa naik lagi. Itu namanya engagement, gitu ya. Nah, makanya teman-teman butuh yang namanya engagement ini. Nah, yuk saya kasih tahu tipsnya supaya teman-teman bisa membuat konten yang bisa memancing engagement. Yuk catat ya. Yang pertama, catat, catat, catat. Yang pertama, kita harus punya headline yang benar-benar memancing orang untuk melihat. Nah, catat. Pertama, headline. Ya, jadi kalau saat kita menulis sesuatu harus ada headline kan, seperti di koran tuh kalau kita baca koran ada headline. Headline-nya itu harus sesuatu yang memancing. Tapi tidak boleh tidak sesuai dengan isinya. Nah, ini yang bahaya. Kalau kata-kata orang-orang ini antara headline sama isinya beda gitu ya, clickbait betul sekali. Jadi jangan sampai itu hanya untuk memancing orang tapi isinya ternyata beda sama sekali. Di YouTube banyak banget yang namanya clickbait ya. Jadi hati-hati, jangan sampai itu menjadi clickbait. Jadi yang pertama adalah kita ngomongin tentang headline. Yang kedua,